selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore. sore, Fani. Pada kesempatan sore hari ini, kita mau melakukan diskusi ringan terkait dengan topik hukum tata negara, yaitu mengenai penafsiran dan hermeneutika hukum. Mungkin topiknya ini agak berat, tapi kita bisa membawakan dengan diskusi-diskusi ringan. Tapi sebelum itu, boleh dong kita masing-masing perkenalan diri dulu. Oke, makasih waktunya Ivani. Perkenalkan, namaku Alugundro Pangistuni Dewi, NIM 248. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aditya Pancayuda, NIM 270. Perkenalkan, nama saya Clara Regista, NIM 253. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Eriansa, NIM 208. Dan perkenalkan, nama saya Ivani Amidawidi, NIM 233. Oke teman-teman, kita kan tahu ya, kayak kalau penafsiran atau hermeneutika hukum itu adalah salah satu hal yang penting dalam hukum. Nah, aku mau di sini teman-teman menyampaikan pendapat, apa sih pemahaman kalian mengenai apa itu penafsiran dan hermeneutika hukum itu sendiri. Oke, saya dulu ya. Kalau sepemahamanku, penafsiran itu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum yang kemudian dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Ya, aku mau nambahin dari pendapatnya Panca. Kalau dalam bidang hukum tata negara sendiri, penafsiran judicial interpretation atau penafsiran oleh hakim itu berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi. Perubahan di sini ialah dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks Undang-Undang Dasar. Hal seperti apa yang dikemukakan oleh KCWIR, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui formal amandemen, judicial interpretation, dan constitutional usage and conviction. Itu dari aku. Oh gitu ya. Jelas sekali dari pendapat Mas Aditya dan juga Mbak Alo. Kita kan juga pasti mengetahui dalam penafsiran atau hermeneutika hukum itu sendiri pasti ada perbedaan pendapat dari banyak ahli-ahli. Mungkin di sini ada yang mau mencontohkan beberapa ahli yang terkait dengan teori tersebut. Iya, jadi di sini aku ingin menyampaikan pendapat seorang ahli mengenai penafsiran hukum atau hermeneutika ini. Dia bernama Utrecht. Dia menyampaikan bahwa ada 5 metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah penafsiran hukum atau hermeneutika ini. Jadi saya akan jelaskan secara singkat nih dari kelima metode ini. Nah, yang pertama itu kita melakukan penafsiran hukum ini berdasarkan arti kata atau istilahnya. Contohnya kita mencari arti kata atau istilah ini dalam kamus ataupun mengetahuinya tuh melalui KBBI. Jadi setiap pengacara ataupun hakim itu wajib mengetahui apa sih arti dari kata ini sebelum kita melakukan tindak lanjut dari sebuah kasus. Jadi nggak akan salah ketika kita memutuskan suatu kasus seperti begitu. Lalu yang kedua itu kita melihatnya dari sisi historisnya sebuah istilah ini. Jadi kita melakukan sebuah penafsiran itu melihat dari historis atau sejarah yang sudah terjadi. Ketika dalam menghadapi kasus, pastikan ada nih kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Nah, itu bisa menjadi pelajaran ketika kita melakukan suatu penafsiran. Jadi, tidak hanya melihat yang ke depannya, tetapi kita membutuhkan historis atau sejarah sebagai tolak ukur dari penafsiran hukum kita itu. Lalu yang ketiga itu ada penafsiran sistematis. Jadi, kita melakukan penafsiran ini sesuai dengan rumusan hukum yang ada, sesuai dengan sistem yang ada di negara kita yang sudah ditetapkan. Jadi nggak semerta-merta kita melakukan penafsiran itu tanpa bisa dibilang dengan sembarang ya, karena ada sistem yang harus kita ikuti biar penafsiran kita ini berjalan dengan baik atau tepat pada tempatnya seperti itu. Lalu yang keempat itu ada penafsiran sosiologis. Di sini kita melakukan penafsiran itu melihat dari sisi sosiologisnya, melihat dari sisi kemasyarakatan itu. Apakah penafsiran ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau sudah sesuai dengan apa yang
diinginkan oleh masyarakat ataupun budaya-budaya masyarakat setempat. Jika tidak sesuai, berarti kita harus melihat nih, karena kan kita tahu bahwa masyarakat yang ada di Indonesia ini kan banyak nih ragamnya, jadi harus menyesuaikan juga penafsirannya ini melalui sosiologis masyarakat di masing-masing daerah seperti begitu, karena tidak semuanya juga sama. Lalu yang terakhir itu penafsiran otentik atau resmi. Jadi dia ini sama seperti yang penafsiran sistematis. Cuman yang sistematis itu dia menggunakan sistem. Kalau yang resmi ini berarti sudah ditetapkan oleh legislator kita. Jadi berdasarkan undang-undang yang ada itu seperti apa kita melakukan penafsiran hukum atau hermeneutika ini. Seperti begitu penjelasannya. Secara singkat ya. Menarik sekali loh Mbak Lala penjelasannya tadi. Mbak Lala mengemasnya dengan bahasa sendiri meskipun itu adalah pendapat dari ahli. Tapi mungkin ada satu lagi nih yang mau menyampaikan terkait pendapat ahli terkait penafsiran dan hermeneutika hukum inter sendiri. Ya, menurutku dari pendapat Jazim Hamidi yang juga mengutip dari beberapa pendapat ahli lain, ia mengungkapkan ada 11 metode penafsiran atau interpretasi, yaitu 1. Interpretasi gramatikal, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. 2. Interpretasi historis, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dan sejarah hukum. 3. Interpretasi sistematis, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Nomor 4. Interpretasi sosiologis atau teleologis, makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan kenyataan hukum. 5. Nomor 5, interpretasi komparatif, menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Nomor 6, interpretasi furistik, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula RUU yang sedang dalam proses pembahasan. Nomor 7, interpretasi restriktif, membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu. Nomor 8, interpretasi ekstensif, menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal. Nomor 9, interpretasi otentik, penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang. Nomor 10, interdisipliner, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Dan nomor 11, multidisipliner, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum. Gitu ya. Gitu Jadi aja. ada 11 metode penafsiran ya, gitu Mas Rashid. Ada 11 penafsiran. Ternyata memang benar ya, ada perbedaan antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Tapi kalau boleh aku bersuara atau berpendapat nih, dari bukunya Prof. Jimli Asidik yang aku baca, memang secara garis besar itu Prof. Asidik itu membedakan menjadi 23 metode penafsiran, teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada penafsiran literal, gramatikal, restriktif, ekstensif, autentik, sistematik secara undang-undang, historis dalam arti luas, sosiohistoris, sosiologis, teleologis, holistik, tematis sistematis, antisipatif dan futuristik, evolutif dan dinamis, komparatif, filosofis, interdisipliner, multidisipliner, kreatif, artistik, konstruktif, dan juga konvensional. Tapi aku di sini nggak bakal jelasin satu-satu kok teman-teman, takutnya kepanjangan. Mungkin cukup dari 2 ahli itu aja ya? Ya, benar. Cukup 2 ahli itu aja, sudah mewakili. Mungkin ada yang ingin disampaikan lain gitu. Iya, jadi aku ingin menambahkan sedikit nih. Kalau dilihat dari sisi historisnya hermeneutika ini, dia itu ada kaitan eratnya dengan seorang tokoh yang bernama Hermes. Jadi si Hermes ini kalau bisa kita jelaskan, dia itu sebagai salah satu orang yang bisa menafsirkan perkataan-perkataan dewa menjadi jembatan antara dewa dengan manusia. Jadi dia ini bisa memahami nih apa yang dikatakan oleh dewa lalu disampaikan kepada manusia. Itu menurut historisnya. Jadi
kata hermeneutika ini dia berasal dari seorang tokoh yang namanya Hermes, dan kalau dilihat dari etimologi katanya ini berasal dari kata hermeneuin, itu seperti begitu. Tadi sempat disinggungkan dari Mbak Lala dari segi etimologis. Mungkin ada yang mau menambahkan secara lengkap nih dari segi etimologisnya. Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani hermeneunin yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermenia yang berarti interpretasi atau penafsiran. Tetapi kedua kata tersebut memiliki pengertian menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Palmer lebih jauh menunjukkan 3 makna dasar istilah hermeneun dan hermenia, yakni mengungkapkan dengan kata-kata to say, 2 menjelaskan seperti menjelaskan sebuah situasi, menerjemahkan seperti menerjemahkan bahasa asing. Ketiga, makna istilah ini dapat dipadatkan dengan kata menginterpretasi, to interpret. Interpretasi melibatkan pemahaman dan penjelasan yang masuk akal pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami dan penerjemah dari satu bahasa ke bahasa lain. Sehubungan dengan penjelasan tadi, dalam bidang hukum sendiri, hermeneutika bergulat dengan hakikat dan metode penafsiran hukum. Heskelsen, Francis Lieber, Ronald Dworkin, Peter Gottlieb, dan sejumlah pemikir hukum lain merupakan tokoh-tokoh yang mengembangkan pemikiran hermeneutika hukum. Peter Gottlieb menyatakan bahwa teks hukum merupakan suatu wacana politik yang tertanam secara historis, maka harus dipahami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana legitimasi. Sementara Lieber merumuskan kaidah-kaidah ilmiah dalam menginterpretasikan hukum. David Hoy menggambarkan keunggulan pandangan hermeneutika mengenai pemahaman dengan mengacu pada praktik aktual pembuatan keputusan yudisial. Gimana teman-teman, jelas nggak yang disampaikan dari 2 orang tadi? Jelas. Mungkin move ya, aku ada sedikit ini sih, kayak pengen tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi perkembangan hermeneutika hukum itu sendiri. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat gitu. Saya mau menyampaikan pendapat. Menurut literasi yang aku baca, asumsi dasar yang melatar belakangi perkembangan hermeneutika hukum adalah bahwa hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks, wacana atau argumen yang perlu selalu dicermati dan diinterpretasikan terus-menerus. Jadi seperti itu ya, Mas Panja? Ya. Oh, tadi kan sempat disinggung tuh mengenai hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks. Nah, di sini aku juga mau menambahkan ada 10 prinsip yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum itu sebagai sebuah teks. Nah, yang pertama yaitu adalah kata-kata harus dipahami sebagaimana yang mungkin dimaksudkan oleh penutur. Dalam kasus-kasus yang meragukan, kita memahami pengertiannya yang lazim, dan bukan pengertian menurut tata bahasa atau pengertian etimologisnya, sebagaimana pengungkapannya. Nah, secara umum kata-kata dipahami dalam pengertiannya yang paling sesuai dengan karakter teks ataupun karakter penuturnya. Nah, yang kedua nih, suatu kalimat itu atau kata-kata hanya bisa memiliki satu makna yang benar. Yang ketiga, diperlukan adanya pertimbangan atas keseluruhan teks atau wacana agar kita bisa melakukan konstruksi secara tepat dan benar. Yang keempat, semakin besar peran serta teks dalam suatu kesepakatan yang tertera dan resmi, maka semakin cermat pula harus konstruksinya. Yang selanjutnya, penting untuk kita pastikan apakah kata-kata yang digunakan memiliki karakter terbatas, mutlak, dan bermakna khusus, atau memiliki karakter umum, relatif, atau ekspansif. Yang keenam, suatu teks yang menekankan pelaksanaan mengekspresikan segi yang bersifat minimum, jika pelaksanaan tersebut membebani si pelaksana, dan maksimum jika hal itu melibatkan pembebanan atau penderitaan di pihak lain. Yang ketujuh, konstruksi harus sesuai dengan substansi dan semangat umum teks. Yang kedelapan, efek-efek yang berasal dari konstruksi tertentu bisa menuntun kita untuk memutuskan konstruksi yang mana yang perlu kita ambil. Selanjutnya, semakin tua sebuah hukum atau teks,
yang memuat peraturan mengenai tindakan kita, meskipun digariskan pada waktu yang telah silam, akan semakin luas pula cakupan konstruksinya dalam kasus-kasus tertentu. Dan yang terakhir nih teman-teman, di atas segalanya, upayakan untuk bersikap tepat dalam semua konstruksi. Konstruksi terwujud sebagai upaya membangun unsur-unsur dasar dan bukan berupa pemaksaan suatu materi luar ke dalam teks. Nah, mungkin itu diskusi kita terkait penafsiran dan hermeneutika hukum. Mungkin ada pendapat lain atau ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman terkait apa yang telah kita bahas tadi. Oke, jadi aku minta kesempatan ya untuk menyampaikan sedikit tanggapan tentang diskusi kita mengenai penafsiran hukum atau hermeneutika pada hari ini. Jadi dilihat dari posisi kita ini kan sebagai mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum, di mana kita itu nantinya akan menjadi kader-kader penegak hukum ke depannya. Lalu apa sih pentingnya kita untuk bisa memahami hermeneutika atau penafsiran hukum ini? Jadi biar kita ke depannya itu tidak salah dalam menanggapi suatu permasalahan. Memang banyak sih pendapat-pendapat para ahli mengenai hermeneutika ini, terus prinsip-prinsip yang diutarakan juga banyak, karena dilihat itu nggak dari satu sudut pandang saja, tetapi mencakup banyak sudut pandang. Jadi dalam satu kasus itu kan nggak mungkin penyebabnya hanya satu sudut pandang. Kita bisa lihat nih dari beberapa banyak sudut pandang yang terjadi untuk mencapai satu solusi yang baik untuk sebuah kasus yang nantinya bisa kita tangani. Dan ini juga memang sangat dibutuhkan buat seorang penegak hukum. Jadi kita tidak salah ambil ahli ketika kita ingin menjatuhi hukuman ataupun ingin menyelesaikan suatu kasus. Jadi nggak semerta-merta langsung kita sudah menjudge bahwa oh dia ini seperti gini, seperti ini. Tidak. Jadi kita memiliki kemampuan untuk melihat banyak sudut pandang. Jadi sangat penting sekali kita sebagai mahasiswi atau mahasiswa Fakultas Hukum untuk bisa mempelajari, menafsirkan apa sih maksud dari hukum ini, apa sih maksud dari suatu kasus yang terjadi, ketika kita sambungkan nanti bisa mencapai suatu solusi yang baik ke depannya seperti apa. Mungkin itu sedikit tambahan ya buat teman-teman sekalian juga. Ya, luar biasa sekali Mbak Lala tadi pengetahuannya. Mungkin kita perlu menanamkan kesadaran ya, kita sebagai mahasiswa hukum memang harus benar-benar mendalami atau mempelajari bagaimana sih ilmu penafsiran yang benar dan tepat itu. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan lain nggak, teman-teman? Sudah cukup, Ivani. Sudah cukup kayaknya. Oke, mungkin diskusi kita terkait penafsiran dan hermeneutika hukum cukup sampai di sini ya, teman-teman. Nanti mungkin ke depannya apabila ada hal-hal yang mau diskusikan, kita bisa lakukan forum diskusi seperti ini lagi. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Ini sangat asyik pembahasannya. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Cukup di sini ya. Mungkin kita kasih salam bersama-sama. Akhir kata, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.